किसी के फटे में टांग नहीं। तेरी तो। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita sapa-sapa dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Terima kasih buat Apri Irwandi dari Palembang, Lisa dari Demak, Yusuf Berlianggri dari Riau, Mr. Nobody dari Jombang, Muhammad Panawangan, Ikal TDR dari Bogor, Danan Jaya dari Palembang, Chandra Aisyah, Mas Otoy dari Ciamis, Ebi Ajah dari Magelang, Acul Ajah dari Palopa. Dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Arjun Gouda 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Tanpa banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di sebuah kota aman di Bangalore, terdapat seorang pria tampan dan gagah yang bernama Arjun Gouda. Arjun Gouda adalah seorang pemuda pemarah yang akan melakukan apa saja demi kekasihnya. Di setiap harinya Arjun meminum minuman beralkohol untuk menenangkan dirinya yang selalu mendapatkan tekanan batin dari keluarganya sendiri. Di samping itu juga Arjun sering sekali berkelahi demi melampiaskan isi hatinya yang terkadang sering disakiti oleh keluarganya ataupun orang-orang terdekat. Pada suatu hari Arjun bersama teman sejolinya mengenakan sebuah masker wajah yang di saat itu sedang mengikuti sebuah mobil berwarna putih yang sedang pergi ke sebuah gedung. Yang ternyata itu adalah Janaki Gouda, ibunya sendiri, yang merupakan seorang kepala saluran televisi terkenal di kota tersebut. Di saat itu Arjun menodongkan sebuah pistol ke arah ibunya, kemudian menembak dada ibunya sehingga ibunya jatuh terkapar. Yang mana Arjun terpaksa melakukan hal tersebut karena ada maksud tertentu yang membuat Arjun memiliki dendam tersendiri terhadap ibunya. Dan setelah itu Arjun dan teman sejolinya bergegas pergi dari tempat itu sebelum petugas polisi dan orang menangkap mereka berdua. Keesokan paginya Arjun terbangun dari tidurnya yang di saat itu Arjun menginap di sebuah apartemen milik teman sejolinya. Di sebuah apartemen milik teman sejolinya tersebut, seketika itu Arjun langsung teringat dengan kondisi ibunya yang telah dikabarkan bahwa ibunya kini sedang dirawat di rumah sakit dan dalam kondisi yang sangat kritis. Arjun kemudian bergegas pergi ke rumah sakit karena sangat khawatir dengan ibunya yang termasuk kesalahan Arjun pada saat itu telah menembak dadanya ibunya sendiri. Sementara itu telah dikabarkan bahwa polisi belum menemukan pelaku yang telah menembak Janaki Gouda. Sesampainya Arjun di rumah sakit terlihat ramai sekali wartawan dan juga orang-orang yang ingin melihat kondisinya Janaki. Arjun kemudian menerobos kerumunan itu dan langsung pergi ke ruang ICU. Yang mana ibunya berada di sana dan belum ada perkembangan apapun, melainkan ibunya masih dalam keadaan kritis. Sementara itu Arjun merasa sangat bersalah atas apa yang telah ia perbuat di waktu itu. Di samping itu Arjun sering terlihat dalam pertengkaran kecil dengan ibunya, di mana ibunya tidak setuju jikalau Arjun ikut boxing yang nantinya akan membahayakan nyawa Arjun jikalau kalah dalam pertandingan. Namun Arjun masih tetap ngotot dan mempertahankan kesukaannya itu terhadap boxing. Selain itu Arjun telah jatuh cinta dengan putri seorang gangster yaitu Janu, yang memiliki hati seperti malaikat, selalu berbuat kebaikan terhadap orang jalanan, melainkan tidak seperti ayahnya yang memiliki sifat seperti iblis. Beberapa minggu yang lalu Arjun pergi ke tempat biasa di mana Arjun melakukan sebuah pertandingan boxing untuk menghilangkan rasa stres yang telah bersarang di dalam otaknya. Di saat itu Arjun melawan seorang pria yang sudah lama ingin sekali bertarung dengan Arjun yaitu Vilain. Terlihat dengan ketangkasan dan kelincahan Arjun dapat melumpuhkan lawannya dengan sangat cepat. Di samping itu, Vilain sangat kesal dan mempunyai dendam yang sangat mendalam terhadap kekasihnya Arjun yaitu Janu yang pada saat itu telah mengejeknya. Karena Vilain kalah dalam pertarungan melawan Arjun. Di samping itu Arjun sedang bersama Mr. Venky yang merupakan pemilik perusahaan mobil mewah, yang di saat itu Arjun sedang mencoba mengendarai dan ingin membeli mobil yang baru dibuat oleh perusahaannya yang memiliki bodi dan mesin yang sangat canggih. Tiba-tiba saja Janu menghubunginya lalu mengatakan bahwa ia sedang dihadang oleh Vilain dan teman-temannya. Arjun kemudian langsung bergegas pergi ke lokasi di mana Janu diganggu oleh Vilain. Hei, sono!
Di sisi lain terlihat Janu sedang diganggu oleh Vilain bersama teman-temannya. Vilain mengusiknya karena untuk melampiaskan amarahnya yang pada waktu itu di mana Janu telah mengejek Vilain. Beruntungnya Arjun datang pada tepat waktunya untuk menyelamatkan kekasihnya yaitu Janu. Arjun kemudian menghabisi Vilain pada saat itu juga serta teman-temannya. Bahkan Arjun juga melakukan apa saja demi kekasih tercintanya. Yang akhirnya Vilain kalah di bawah keganasan Arjun dan tidak mau mengganggu kekasihnya lagi. Setelah itu Arjun mengajak Janu ke sebuah kafe. Arjun kemudian mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Janu. Namun di sisi lain ibunya tidak merestuinya karena Janu adalah anak seorang mafia. Di samping itu Janu mengatakan bahwa ia ingin secepatnya menikah dengan Arjun karena mereka berdua sudah lama sekali berpacaran dan sudah mempercayai satu dengan yang lain. Janu takut ayahnya tidak akan merestui hubungannya dengan Arjun. Arjun kemudian meyakinkan lalu mengajak pulang ke rumah untuk meminta restu dari ayah dan keluarganya, lalu menikah dengan Janu. Sesamanya mereka berdua di sana, Arjun kemudian memperkenalkan dirinya kepada ayahnya Janu. Arjun juga mengatakan bahwa dirinya sangat mencintai Janu dan akan menikahinya sesegera mungkin. Sementara itu anak buah ayahnya lalu menghina Arjun yang tidak-tidak. Sontak amarah Arjun keluar dan meluap-luap kemudian menghajar anak buah ayahnya Janu yang sok-sokan itu. Arjun akhirnya pulang sembari mengatakan, "Aku sudah memutuskan aku akan menikah dengan Janu. Sementara itu kamu harus datang dan memberkati kami dan kamu pasti akan melakukannya," ungkap Arjun. Keesokan harinya Arjun memarahi ibunya yang mana ibunya telah bertemu dengan ayahnya Janu yang di saat itu orang tua Arjun dan Janu sama-sama tidak merestui hubungan mereka berdua. Sontak Arjun merasa sangat kecewa sekali karena ibunya telah menyiarkan berita tersebut ke televisi, yang mana Janu akan menikah dengan seorang pria bernama Javani. Arjun kemudian menghujat ibunya lalu berkata, "Mungkin kamu benar dari kesempurnaanmu, tetapi tidak untuk masyarakat. Kamu telah mengutuk kami ketika kami mencintai tanpa memberitahu orang tua," ungkap Arjun. Seketika itu ibunya Arjun tidak bisa berkata-kata lagi karena ia sangat sayang terhadap Arjun. Kini Arjun telah menyesali perbuatannya yang telah membuat keluarga dan dirinya dalam sebuah masalah yang sangat besar. Sementara itu seorang inspektur kepolisian bernama Arvin mendatangi rumah sakit lalu menemui Arjun. Di saat itu anggotanya Arvin mengatakan bahwa mereka telah mengetahui semuanya mengenai kejadian yang kemarin, yang mana Arjun menjadi salah satu tersangka ataupun pelaku kejadian kemarin. Sontak Arjun mencela perkataan mereka kemudian mengatakan bahwa pernyataan mereka itu sangat salah. Sebenarnya ibunya Arjun itu dalam kondisi yang tidak sehat dan tetap memaksakan untuk bekerja. Tiba-tiba saja ada dua orang yang tidak dikenal kemudian menembak ibunya. Di samping itu Arjun sedang berada di apartemen temannya. Di saat itu Arvin agak tidak mempercayai apa yang diceritakan oleh Arjun. Arvin kemudian mengatakan bahwa ia akan terus mencari bukti yang sangat kuat, lalu memastikan bahwa Arjunlah sebagai pelakunya. Sontak Arjun merasa ketakutan dan panik jikalau memang Arvin akan menemukan bukti yang sangat kuat. Setelah itu Arjun pergi ke sebuah bar untuk menenangkan pikirannya yang sudah menumpuk banyak sekali masalah yang sangat besar. Tak lama kemudian Janu menghubungi Arjun dengan perasaan yang sangat panik. Janu kemudian mengatakan bahwa dirinya akan menjalankan pernikahan 3 hari lagi. Janu meminta kepada Arjun untuk menyelamatkan dirinya dari pernikahan yang akan dilakukan secara paksa. Dikarenakan Janu tidak ingin menikah dengan Japani, melainkan dengan Arjun yang menjadi pujaan hatinya pertama kali dan tidak akan pernah tergantikan. टेंशन मत लो। Di malam perayaan pesta diulali, Arjun mengendap-endap masuk ke dalam kamarnya Janu. Ketika itu Janu merasa sangat bahagia sekali karena Arjun telah datang untuk menyelamatkannya. Arjun kemudian mengatakan bahwa ia sangat mencintai Janu setulus hati dan tidak akan pernah menduakannya. Yang akhirnya Arjun membawa kabur Janu dari rumahnya secara diam-diam. Di saat itu Arjun telah membawa pergi Janu ke sebuah villa di tengah hutan yang menjadi tempat persembunyian mereka berdua. Terlihat mereka berdua sangat mesra sekali yang sepertinya tidak akan pernah terpisahkan. Beberapa hari kemudian seluruh keluarga Arjun dan keluarga Janu sedang berkumpul karena khawatir dengan anak-anak mereka, di mana Arjun dan Janu telah pergi dari sebuah rumah mereka tanpa memberi kabar apapun kepada mereka. Ibunya Arjun kemudian menghubungi Arjun lalu memintanya untuk pulang ke rumah bersama Janu. Sementara itu Arjun awalnya tidak mau menuruti perkataan ibunya karena ia tidak mau Janu dinikahkan oleh laki-laki lain.
Tetapi di satu sisi, Janu merengek kepada Arjun untuk pulang ke rumah. Di malam harinya terlihat Arjun dan Janu pulang ke rumah dengan hati yang sangat ikhlas. Di saat itu juga, Janu tidak memikirkan tentang pernikahannya karena dia sangat kasihan saja terhadap ibunya yang terus-terusan menangis. Kedua orang tua Janu terlihat sangat bahagia sekali, akhirnya putri mereka pulang. Dan setelah itu Arjun berpamitan dengan Janu, lalu memeluknya sembari mengatakan bahwa ia akan selalu menjaganya dan tidak akan meninggalkannya sendirian. Sesampainya Arjun di rumahnya, seketika itu Arjun langsung ditampar oleh ibunya dikarenakan ibunya sangat malu di mana Arjun telah membawa kabur anak orang. Dan kini dengan sangat mudah mengembalikannya dan kembali ke rumah tanpa ada rasa malu. Tiba-tiba saja kepolisian datang ke rumahnya yang mana ia akan menangkapnya atas kasus penculikan seseorang yang telah dituntut oleh ayahnya Janu. Yang akhirnya Arjun dibawa polisi ke kantor mereka, namun tidak ada seorang pun yang membelanya ataupun menahannya. Di dalam penjara, Arjun didatangi oleh seorang petugas polisi yang sangat songong. Polisi itu kemudian mengatakan bahwa Arjun tidak akan bisa menikah. Di samping itu polisi tersebut mengajukan acara pernikahan Janu dengan Japani yang sedang direkam dengan sengaja lalu ditunjukkan kepada Arjun yang sedang di dalam penjara. Ayahnya Janu telah menjebak Arjun agar masuk ke dalam penjara supaya Arjun tidak bisa mengganggu acara pernikahan anaknya. Di samping itu ayahnya Janu tidak merestui hubungan mereka berdua. Sontak Arjun sangat menyesal sekali karena ia gagal menikah dengan Janu dan tidak bisa menempati kata-katanya terhadap ayahnya Janu yang di waktu itu. Di malam itu pun ayahnya Arjun telah membantu membebaskan anaknya yang di saat itu Arjun sudah berada di depan rumahnya Arjun. Arjun kemudian meneriakinya dan memanggil-manggil Janu agar keluar dari rumahnya karena Janu telah mengkhianati ketulusan cintanya Arjun terhadap Janu. Tak lama kemudian ibu dan ayahnya datang lalu meminta agar Arjun pulang. Namun di saat itu Arjun malah melempar kaca mobil orang tuanya, lalu memerintahkan orang tuanya untuk kembali ke rumahnya saja. Sementara itu Arjun akan meratapi nasibnya yang sudah amburadul. Sekarang ini Arjun hanya bisa memandangi wajah ibunya yang di saat itu ibunya hanya terbaring tidak sadarkan diri. Tak lama kemudian teman-teman setianya Arjun datang ke rumah sakit setelah mendengar kabar bahwa ibunya masuk ke dalam rumah sakit. Di samping itu teman-temannya mengatakan bahwa pelaku yang telah menembak ibunya Arjun sampai kini belum ditemukan juga. Arjun kemudian menceritakan kisah yang sesungguhnya kepada mereka, di mana ibunya kini sampai masuk ke dalam rumah sakit. Di waktu itu Arjun terpaksa kabur dari rumahnya secara diam-diam. Di saat itu Arjun terbangun dari tidurnya di sebuah kapal yang berada di pesisir pantai. Seketika itu Arjun memarahi seorang pria berambut gondrong yang merupakan seorang preman yang ingin menembak seorang pria bernama Bolanja dan temannya. Arjun kemudian menghampiri pria gondrong itu lalu menerjang wajahnya dikarenakan Arjun sangat kesal di mana ia telah membangunkannya. Dan di sisi lain ia ingin menembak orang yang tidak bersalah. Arjun kemudian melawan anak buah pria gondrong itu, di mana pria gondrong itu tidak terima dirinya telah diperlakukan seperti itu. Arjun melawan orang-orang yang membawa parang dengan tangan kosong. Sontak Bolanja dan teman-temannya merasa kagum karena Arjun sangat berani melawan preman itu dengan ketangguhan yang dimiliki oleh Arjun. Yang akhirnya pria gondrong itu dan anak buahnya kalah. Setelah itu Arjun dibawa oleh Bolanja ke sebuah rumah yang menjadi sebuah markas kecil Bolanja dan teman-temannya. Bolanja kemudian berterima kasih dengan Arjun yang telah membantu Bolanja dan teman-temannya. Di samping itu juga mereka telah mengangkat Arjun menjadi bos mereka. Yang akhirnya Arjun menjadi preman dan membentuk sebuah kelompok kecil di markas tersebut yang di saat itu Arjun menjadi berandalan dan juga brutal. Di samping itu Arjun meminum minuman beralkohol dengan melebihi kapasitas yang seharusnya ia minum karena ia ingin menghilangkan kepusingan otaknya yang membuat ia depresi. Arjun kemudian mempunyai sebuah niatan buruk yang ingin membunuh ibunya karena sudah sangat kesal dan kecewa karena ibunya tidak sama sekali mendukung dirinya. Yang akhirnya Arjun mengikuti mobil ibunya lalu menembak dada ibunya yang di saat itu membuat ibunya masuk ke dalam rumah sakit. Kini teman-temannya baru menyadari bahwasanya semua itu bukanlah kesalahan Arjun sepenuhnya, melainkan karena tidak adanya dukungan orang tua yang membuat dirinya terpaksa melakukan hal tersebut. Arjun kemudian mengatakan bahwa kejadian tersebut terjadi karena dirinya dan Bolanja yang telah menghasutnya di waktu Arjun sedang meminum minuman keras. Teman-temannya kemudian mengajak Arjun untuk menemui Bolanja karena ia tidak mengetahui bahwasanya wanita yang telah Arjun tembak adalah ibunya. Setelah itu mereka berdua sampai di sebuah pabrik terbengkalai di mana menjadi sebuah tempat persembunyiannya Bolanja yang tidak pernah keluar-keluar.
Namun di saat Arjun malah mengejar Bolanja yang melarikan diri dari hadapan mereka, yang mana ia sudah mengetahui maksud kedatangannya Arjun. Terlihat terjadi sebuah kejar-kejaran yang di laut dengan menggunakan sebuah perahu, yang akhirnya Arjun berhasil menangkap Bolanja yang mencoba menghindar dari Arjun. Bolanja kemudian mengatakan bahwa Arjun harus siap mengorbankan hidupnya demi ibunya. Sementara Bolanja tidak tahu bahwa dia ibunya Arjun. Selain itu hanya kontrak di mana Bolanja telah menggunakan pendatang baru sebagai pembunuh itu, yaitu Gajendra yang telah memberi Bolanja tugas tersebut. Di sisi lain, Gajendra berada di jalanan yang di saat itu hendak menuju sebuah pelabuhan. Di samping itu Bolanja menghubungnya kemudian mengatakan bahwa ia ingin bertemu karena ia sekarang dalam keadaan darurat dan ingin meminta sebuah penjelasan. Namun tiba-tiba saja mobilnya Gajendra bertabrakan dengan sebuah truk dari lawan arah, di mana sopirnya oleng dan membuat mobilnya Gajendra terguling, yang akhirnya Gajendra terluka parah dan tewas di saat itu juga. Tak lama kemudian Arjun kebetulan lewat di jalan tersebut. Seketika itu mereka turun karena Bolanja mengatakan bahwa mobil yang mengalami kecelakaan itu adalah mobilnya Gajendra. Dan benar saja, Gajendra sudah tidak bernyawa lagi. Sontak Arjun sangat kesal karena ia belum mendapati penjelasan dari Gajendra. Di samping itu Bolanja malah pergi meninggalkan Arjun yang membuat Arjun sangat frustasi dan amarahnya semakin meluap-luap. Di dalam kantor polisi, terlihat Inspektur Arvin sedang mengumpulkan beberapa bukti lewat kamera CCTV, yang di saat itu telah dibantu oleh para anggotanya untuk membuktikan bahwa Arjun memang benar-benar bersalah dan sebagai pelaku utama dari kejadian di waktu itu. Di sisi lain, terlihat Arjun sedang menjaga ibunya dengan raut wajah yang sangat sedih. Terlihat kondisi ibunya semakin kritis dan belum sadarkan diri juga. Arjun kemudian meminta maaf kepada ibunya karena ia merasa sangat bersalah, di mana ia selalu bertengkar dan tidak pernah mendengarkan nasihat yang diberikan oleh ibu tercintanya. Arjun juga sangat menyesal telah mencintai orang yang salah dan telah menduakan dirinya. Tiba-tiba saja sebuah keajaiban terjadi di mana ibunya terbangun dari komanya selama 1 minggu. Ibunya kemudian meminta kepada Arjun agar menjaganya. Selain itu Arjun juga harus menjadi anak yang mematuhi perkataan orang tua, yang akhirnya Arjun merasa sangat bahagia karena baru kali ini ia akrab dan dengan ibunya. Di samping itu, Inspektur Arvin lagi-lagi mendatanginya. Inspektur Arvin kemudian menyapa Arjun dengan penuh senyuman dan kegembiraan, di mana ia tidak akan bisa dikelabui dan masuk ke dalam drama yang telah Arjun buat, di mana ia telah mempunyai bukti yang sangat kuat agar bisa menjebloskan Arjun ke dalam penjara. Yang ternyata Bolanja sudah berada di dalam mobil Inspektur Arvin terlebih dahulu, yang mana Bolanja telah menceritakan semuanya kepada Inspektur Arvin, yang akhirnya Arjun dibawa oleh polisi untuk diproses terlebih dahulu. Setelah itu mereka membawa Arjun ke pengadilan untuk membuktikan bahwa Arjun memang bersalah dan menjadi pelaku utama, yang akhirnya Arjun terduga sebagai pelaku, kemudian dijebloskan ke dalam penjara selama 2 tahun lamanya. Di saat di dalam penjara, Arjun hanya pasrah dan angkat tangan karena sudah banyak laporan bahwa Arjun memang bersalah dan sebagai pelaku. Arjun hanya bisa mengingat masa-masa indahnya bersama Janu yang kini bukan miliknya. Sementara itu ia akan menghabiskan waktu selama 2 tahun di dalam penjara yang sangat membosankan. Di samping itu Bolanja juga dijebloskan ke dalam penjara, namun Arjun masih kesal terhadapnya, yang mempunyai pikiran yang sangat dangkal sekali yang tidak bisa mengamankan dirinya dan orang lain. Beberapa bulan kemudian Arjun dibawa ke pengadilan kembali untuk melakukan sebuah pembebasan, di mana Arjun telah dinyatakan bebas tanpa bersyarat karena ibunya telah memaafkan perbuatannya. Ibunya tahu persis watak anaknya yang tidak bisa mengontrol emosi dan menjadikan orang lain sebagai pelampiasannya. Tidak hanya itu saja, ibunya juga mengatakan bahwasanya Arjun tidak menembaknya, melainkan orang di sebelahnya yang telah menembak ibunya. Catatan kehormatan sang hakim adalah poin untuk Arjun. Arjun adalah permata yang sangat indah dan tidak pernah diabaikan. Sementara itu Arjun depresi karena masalah pribadinya, yang mana memang termasuk kesalahan ibunya juga, yang tidak pernah memberikan sebuah keleluasaan dalam bergaul dan mencintai orang. Di saat itu ibunya ingin Arjun kembali, kemudian meminta kepada sang hakim untuk melepaskan tanpa memberikan sebuah masalah. Setelah itu pihak pengadilan menginterogasi Bolanja yang menjadi tersangka kedua. Bolanja kemudian mengatakan bahwasanya Gajendra meminta kepada Bolanja untuk melakukan hal tersebut. Saat itu Bolanja telah membius Arjun dengan obat-obatan dan alkohol, di mana Arjun benar-benar dalam keadaan mabuk dan terdapat keresahan di dalam hidupnya, yang membuat ia melakukan hal tersebut demi melampiaskan depresinya, yang ternyata itu adalah ibu kandungnya sendiri. Setelah itu sang pengacara dari pengadilan mengatakan
bahwa Arjun memang benar-benar sangat bersalah. Di samping itu, ia telah banyak melakukan hal yang sudah dilarang oleh peraturan pemerintah, di mana Arjun telah melakukan minum-minuman beralkohol dan telah melakukan tindak kriminal yang mana Arjun akan tetap dipenjara lalu menjalani hukumannya dan tidak ada yang bisa mengganggu gugat lagi. Namun sang hakim mencela pernyataan tersebut karena tidak masuk ke dalam undang-undang. Sang hakim kemudian mengatakan bahwa Arjun terbebas dari kasus tersebut karena dari pihak korban sendiri telah memaafkan dan tidak akan menuntut apapun lagi. Bahwasanya Arjun melakukan seperti itu karena kesalahan korban juga, yaitu ibunya Arjun. Yang akhirnya Arjun pun terbebas dari hukuman tersebut dengan sangat mudah. Terlihat di malam harinya, Arjun berkumpul dengan kedua orang tuanya. Orang tua Arjun kemudian meminta maaf kepada Arjun karena tidak bisa meluangkan waktu untuk beradaptasi ataupun berkomunikasi dengan anak satu-satunya yang mereka sayangi itu. Arjun kemudian mengatakan bahwa ia akan berubah menjadi orang yang sangat baik yang akan membanggakan kedua orang tuanya, di mana mereka lah yang telah menjaga dan menyayangi Arjun sepenuh hati tanpa adanya rasa pamrih. Di samping itu, Arjun akan membuka lembaran baru untuk menjadi orang yang berguna untuk masa depannya, yang akhirnya Arjun bekerja di kantor perusahaan milik ayahnya dan tidak lagi menjadi anak rumahan ataupun berandalan. Terlihat di saat itu Arjun langsung diangkat menjadi seorang manajer di perusahaan ayahnya. Di sisi lain, kedua orang tua Arjun sangat bangga melihat putra sematawayangnya berubah menjadi anak yang berwibawa tinggi yang akan menjunjung tinggi kehormatan ayahnya. Seiring berjalannya waktu, Arjun menjadi terkenal yang di saat itu pergi ke sebuah bar bersama Mr. Venky untuk menghilangkan rasa lelah setelah Arjun menjalani sebuah karir yang membuatnya bahagia. Di sisi lain, di negara Singapura, Janu yang sudah menikah dengan Japani kini mereka pindah ke Singapura dikarenakan Japani memiliki pekerjaan di sana. Terlihat Janu sangat bersedih dan terus mengingat masa-masa terindah bersama Arjun yang telah membuat dirinya bahagia dan meninggalkan banyak kenangan. Di samping itu, Janu memiliki sebuah konflik dengan Japani yang di saat itu ayahnya menikahkan Japani dengan Janu karena ingin merenggut hartanya saja. Sontak Janu merasa tidak senang dengan maksud dan tujuan Japani menikahinya, karena yang ia mau adalah menikah dengan orang yang baik, kemudian menjalin keluarga yang harmonis tanpa adanya sebuah masalah. Seketika itu Janu mendorong Japani yang sedang merangkulnya dengan sangat erat sekali, yang akhirnya Japani tewas akibat tertusuk pedang patungnya yang berada tepat di belakangnya. Janu merasa sangat bersalah sekali karena ia tidak sengaja melakukan hal tersebut, hanya ingin melepaskan pelukannya itu. Namun kini berujung sangat tragis sekali dan sangat merugikan Janu. Tak lama kemudian keluarga Japani tiba di rumahnya kemudian terkejut setelah melihat putranya tewas. Janu kemudian mengakui kesalahannya itu kepada keluarganya bahwasanya Janu yang telah melakukannya. Sontak keluarga Japani sangat marah terhadap Janu yang telah membunuh Japani, yang akhirnya Janu langsung diringkus oleh kepolisian untuk menjalani sebuah hukuman. Di sisi lain, seorang wanita bernama Mala menghubungi ibunya Arjun, yaitu Jangki. Mala kemudian mengatakan bahwa Baskar yang merupakan seorang rekan reporter Jangki telah tewas dan meninggalkan sebuah chip yang ia simpan di lemarinya. Sontak Jangki terkejut karena Baskar adalah reporter satu-satunya yang selalu menjalankan siaran bersama Jangki. Jangki kemudian meminta kepada Mala untuk datang dan memberikan chip tersebut kepada Jangki karena di dalamnya ada sebuah video dan juga dokumen yang sangat penting. Keesokan harinya Mala dijemput oleh suami dan asistennya Jangki. Namun di pertengahan jalan mereka tiba-tiba dihadang oleh mobil yang di saat itu suaminya Jangki diseret keluar dari mobilnya. Sedangkan orang-orang tersebut telah membawa kabur Mala dan asistennya. Seketika itu suaminya Jangki langsung menghubungi Jangki bahwasanya Mala telah diculik oleh sekelompok orang. Di sisi lain Jangki mendapat sebuah telepon dari seorang pria mafia yang sangat jahat. Pria itu kemudian mengatakan bahwa ia akan membunuh Mala sama seperti ia membunuh Baskar. Jangki kemudian memohon kepada pria itu agar tidak melakukannya. Namun tanpa ia sadari Arjun berada tepat di belakangnya dan mendengar apa yang telah Jangki obrolkan dengan pria tersebut. Jangki terpaksa menjelaskan kepada Arjun bahwasanya ia bergabung di siaran televisi dengan reporter yang sangat setia, yaitu Baskar. Baskar yang telah banyak menjepret foto ataupun video mengenai hal-hal yang telah terjadi di kota, yang mana banyak sekali melibatkan seorang mafia, miliarder dan yang lain-lainnya. Namun Baskar telah tewas ditabrak oleh seseorang yang kini hanya meninggalkan sebuah chip yang terdapat di data itu semua, yang di saat itu sedang dipegang oleh Mala yang telah disandra oleh seorang pria bernama Robert.
Robert adalah seorang mafia sekaligus miliarder kaya raya, di mana ia memiliki anak buahnya yang sangat banyak sekali. Di samping itu, Robert telah melakukan perdagangan barang haram secara ilegal dan menjadi sebuah topik utama dalam televisinya Janki yang telah ditelusuri oleh Bhaskar. Tidak hanya itu saja, Robert telah membuat sebuah konspirasi kejahatan, namun kepolisian ataupun yang lainnya tidak ada yang berani menghalanginya ataupun meringkus kejahatannya karena ia terkenal sangat brutal. Di samping itu, Robert telah merugikan orang yang di sekitarnya dengan menindas orang-orang yang susah, di mana Robert telah bekerja sama dengan orang-orang kaya agar ia tidak mengeluarkan biaya yang sangat banyak. Ketika itu Arjun langsung tancap gas menuju markas di mana Robert tinggal dengan sendirian. Arjun kemudian turun, kemudian menghampiri Mala, mengajaknya pergi dari tempat tersebut. Namun di saat itu asistennya Janki tidak mengikuti mereka pergi, melainkan malah bergabung dengan Robert dan ayahnya Janu. Yang ternyata asistennya Janki telah lama mengkhianatinya dan telah membocorkan semua laporan yang telah diterima dan akan disiarkan di channel televisinya. Setelah itu Arjun melawan semua anak buah Robert yang terkenal sangat ganas, karena di saat itu mereka melawan Arjun menggunakan parang, yang akhirnya anak buahnya Robert kemudian tumbang satu persatu. Di saat itu terlihat Robert melawan Arjun karena tinggal Robert dan ayahnya Janu saja, yang akhirnya Robert kalah namun tidak tewas. Di samping itu Arjun langsung menghajar habis-habisan ayahnya Janu yang merupakan seorang mafia dan terkenal sangat galak dan juga beringas. Namun di saat itu di hadapan Arjun hanyalah seorang biasa yang tidak bisa berkelahi, yang mana Arjun hampir saja membunuh ayahnya Janu dengan menusukkan pisau. Ayahnya Janu kemudian meminta maaf kepada Arjun bahwasanya ia telah mengakui dan sangat bersalah sekali telah menolak niat baik Arjun. Kini Janu sedang berada di dalam sebuah penjara dengan dugaan telah membunuh suaminya sendiri. Padahal suaminya lah yang telah bersalah karena dengan menikah dengan Janu ia bisa mendapatkan harta yang sangat banyak. Seketika itu ayahnya Janu mengatakan bahwa dirinya kini akan merestui hubungan Arjun dengan Janu. Di samping itu Janki telah menyiarkan di saluran televisinya yang mana Robert telah ditangkap dengan banyak sekali kriminal, yang mana hal tersebut telah diringkus dan dikalahkan oleh Arjun karena kepolisian sangat ketakutan, yang akhirnya Robert pun langsung dijebloskan ke dalam penjara dengan menjalani hukuman di penjara seumur hidup. Setelah itu Arjun langsung terbang ke Singapura untuk mengeluarkan Janu, yang mana di saat itu Arjun dengan dibantu ibunya dan rekan-rekannya berhasil membebaskan Janu. Arjun kemudian mengatakan bahwa ia akan memenuhi janjinya di waktu itu, bahwasanya ia akan menikah dengan Janu dan ayahnya akan datang untuk merestuinya. Di saat itu pun Arjun pergi ke rumah kedua orang tuanya Javani. Arjun kemudian meminta maaf kepada kedua orang tuanya Javani atas kesalahan yang telah dilakukan oleh Janu di waktu itu dan telah merugikan keluarganya Javani, yang mana Arjun akan secepatnya mungkin menikah dengan Janu sepulang dari Singapura. Yang akhirnya Arjun dan Janu akan menikah dan menjalin sebuah keluarga yang sangat harmonis dan menjadi impian mereka berdua ketika menjadi sepasang kekasih yang hidup selama-lamanya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Arjun Garuda. Bagaimana keseruan filmnya? Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.